Perlawanan antara Mataram terhadap VOC. Latar belakang yang mempengaruhi perlawanan antara Mataram dan VOC. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, Mataram mencapai zaman keemasan dan bercita-cita untuk mempersatukan seluruh tanah Jawa dan mengusir kekuasaan asing dari bumi Nusantara termasuk VOC. Tindakan VOC yang terus berupaya untuk melakukan monopoli perdagangan membuat para pedagang pribumi mengalami kemunduran. Kebijakan Sultan Agung merencanakan serangan ke Batavia. Sultan Agung merencanakan serangan ke Batavia, yakni yang pertama, tindakan monopoli yang dilakukan VOC. Yang kedua, VOC sering menghalang-halangi kapal dagang Mataram yang akan berdagang ke Malaka. Yang ketiga, VOC menolak untuk mengakui kedaulatan Mataram, dan yang keempat adalah keberadaan VOC di Batavia telah memberikan ancaman serius bagi masa depan Pulau Jawa. Jalannya perlawanan. Pada tahun 1628, Sultan Agung telah mempersiapkan pasukan dengan segenap persenjataan dan perbekalan. Untuk menyerang Batavia dengan gubernur jenderal VOC-nya adalah JP. Tetapi serangan tertara Sultan Agung pada tahun 1628, pasukan Mataram kembali diberangkatkan menuju ke Batavia. Belajar dari kekalahan terdahulu, Sultan Agung meningkatkan jumlah kapal dan senjata. Ia juga membangun lumbung-lumbung beras untuk persediaan bahan makanan seperti Tegal dan Cirebon. VOC mengirim kapal-kapal perang untuk menghancurkan lumbung-lumbung yang dipersiapkan pasukan Mataram. Di Tegal, tentara VOC berhasil menghancurkan 200 kapal Mataram, 400 rumah penduduk, dan sebuah lumbung beras. Dengan mengandalkan persenjataan yang lebih baik dan lengkap, akhirnya VOC dapat menghentikan serangan pasukan Mataram. Pasukan Mataram semakin melemah dan akhirnya ditarik mundur kembali ke Mataram. Dengan demikian, serangan Sultan Agung yang kedua ini juga mengalami kegagalan. Akhir dalam perlawanan. Upaya Sultan Agung mengalami kegagalan disebabkan oleh: yang pertama adalah persediaan bahan makanan dibakar oleh Belanda. Yang kedua, terjadinya wabah penyakit di kalangan tentara. Yang ketiga yaitu persenjataan yang tidak seimbang, dan yang keempat, jarak Mataram ke Batavia sangat jauh dan cukup melelahkan sehingga pertahanan Mataram kurang memadai. Sebagai pengganti Sultan Agung adalah Susun Amangkurat. Yang pertama, ia memerintah pada tahun 1646 sampai 1677. Ternyata Raja Amangkurat merupakan raja yang lemah dan bahkan bersahabat dengan VOC. Selain itu, bersikap sewenang-wenang kepada rakyat dan kejam terhadap para ulama. Oleh karena itu, timbul berbagai perlawanan, salah satunya yaitu perlawanan yang dipimpin oleh Trunajaya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.